Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menyuruh Anda untuk stop lakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini. Di tanggal sekarang 16 bulan 1 tahun 2024 hari ini. Ya, stop lakukan hal-hal ini. Ya, karena jika Anda terus-terusan melakukan hal-hal yang akan saya sebutkan ini, maka Anda bisa hancur. Ya, permasalahan galbay pinjol itu terdengar sepele. Ya, orang kebanyakan atau orang awam mendengar kata pinjol itu terasa seperti hal sepele, pinjol gitu, sepele. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang besar. Ya, kita bisa lihat ada orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Ya, jadi ini bukan masalah yang main-main sebenarnya. Nah, semoga dengan adanya video kali ini Anda bisa menjadi terselamatkan saat Anda itu gagal bayar di pinjol. Oke? Nah, di grup Facebook Raja Galbay ada yang ngepost seperti ini dari Bang John, ya. Dia ngepost, baca postingan di grup ini, saya perhatiin banyak dan sangat banyak statement seperti ini. Yang pertama, kalau saya galbay, apakah nanti nama saya masuk di Slik OJK? Yang kedua, apakah kalau saya galbay, DC lapangan bakal datang ke rumah saya? Yang ketiga, Bang, aplikasi ini aman gak digalbay? Bang, aplikasi itu aman gak digalbay? Ya, lalu saya cuma ketawa sambil geleng-geleng kepala, seolah ibaratnya Anda makan cabai tapi masih takut sama pedes. Nah, ini benar ya. Yang namanya galbay pinjol ya pasti ada konsekuensinya. Didatangi DC lapangan, diteror, masuk Slik OJK, semua pasti ada konsekuensinya. Oke, sama aja Anda rajin bayar hutang pinjol pun ada resikonya. Harta Anda habis ya, motor kejual, mobil kejual, rumah tangga hancur, kehilangan pekerjaan, semua pasti ada konsekuensinya. Ya. Dan sekarang saya bertanya, yang pertama, Anda lebih memilih galbay dan menerima konsekuensi dari galbay, atau Anda lebih memilih tetap membayari semua hutang pinjol Anda dan siap pula menerima konsekuensinya. Semua saya kembalikan ke Anda. Nah, jadi di sini ada konsep yang fresh, yang masih segar, yaitu Anda galbay ada konsekuensinya, Anda lancar tetap saja ada konsekuensinya. Ya, namun konsekuensi tersebut bisa kita bandingkan mana yang lebih mending. Oke, jika Anda gagal bayar, maka konsekuensinya adalah nama Anda masuk Slik OJK, Anda didatangi DC lapangan, dan mendapatkan teror dari DC pinjol tersebut. Ya, yang mana hal-hal tersebut bisa kita antisipasi dengan cara mengganti nomor, ya, lalu menemui DC lapangan tersebut atau tidak menemui DC lapangan tersebut, gitu ya. Itu konsekuensi galbay. Nah, kalau konsekuensi lancar, maka harta Anda bisa habis. Motor kejual, mobil kejual, rumah kejual. Ya, ini sudah fix. Ini sudah pasti, sudah fix. Ya, tidak ada orang yang bisa merawat pinjolnya tanpa menjual hartanya. Ya, siapa di sini yang tidak menjual harta, tidak gade BPKB, tidak gali lubang tutup lubang untuk membayar pinjol? Acungkan tangannya. Hebat. Saya acungkan jempol jika ada orang yang merawat pinjolnya dengan cara yang normal. Ya, saya jamin tidak ada. Kalau dari mata investasi, pinjol itu adalah investasi high risk dan high return. Ya, resikonya tinggi, tapi pendapatannya tinggi juga. Pinjol menerapkan bunga yang sangat tinggi sekali untuk para nasabahnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Ya, bagaimana bisa gaji Anda UMR 4,9 juta, sedangkan hutang Anda 10 juta, 15 juta harus dibayar bulan depan. Ya, sudah jaminan Anda akan mengorbankan harta Anda atau berhutang lagi untuk melunasi pinjol yang pertama. Ya, untuk melunasi pinjol yang kedua, Anda gali lubang tutup lubang ke aplikasi yang ketiga sampai akhirnya Anda tidak bisa gali lubang tutup lubang. Langkah selanjutnya Anda akan menggadaikan BPKB motor. Itu yang pertama. Yang kedua, BPKB mobil kalau Anda punya mobil. BPKB rumah kalau Anda punya rumah. Ya, bahkan Anda tidak punya rumah sekalipun, itu untuk melunasi pinjol Anda bisa menggadaikan sertifikat rumah orang tua Anda. Jadi Anda itu menghilangkan harta yang bahkan bukan milik Anda. Ya, jika Anda terus-terusan mempertahankan pinjol.
Oke, orang tua Anda susah payah untuk mendapatkan harta itu, tapi dengan mudahnya Anda berikan ke pinjol tersebut dengan cara mengkonversinya menjadi uang, dengan cara menggadaikan sertifikat tersebut ke bank ataupun ke leasing. Ya, worth it nggak menurut Anda kira-kira? Perjuangan orang tua Anda untuk mendapatkan rumah, tanah, tapi dengan mudahnya hanya untuk merasakan ketenangan yang semu, Anda menjual atau mengkonversi harta orang tua Anda. Ya, Anda bisa tenang sebulan 2 bulan, tapi bayaran dari rasa tenang tersebut adalah harta orang tua Anda ludes. Ya, apa nggak stres, apa nggak depresi seperti itu. Nah, jadi parameter Anda harus galbay itu ketika Anda sudah gali lubang tutup lubang dan berpikiran menggadaikan sertifikat atau menjual harta-harta Anda. Parameternya di situ, ya. Itu sudah tidak sehat. Keuangan Anda itu sudah tidak sehat jika Anda harus merelakan sesuatu untuk mempertahankan pinjol Anda. Itu sudah tidak sehat. Saat itu juga galbay. Banyak sekali orang yang tidak sadar pinjol itu adalah konverter, ya. Bukan hanya konverter video saja, ya, dari MP3 menjadi MP4 gitu, dari 3GP menjadi MP4, ya. Bukan hanya konverter suara saja yang ada, tapi pinjol itu ya konverter harta Anda. Oke, yang tadinya Anda serba punya, ludes terkonversi menjadi uang pinjaman, menjadi hutang lagi untuk menyenangkan pinjol dan merasakan ketenangan yang sangat sementara itu. Ya, untuk bayar banknya, ya, Anda minjol lagi. Ya, Anda minjol lagi. Karena pada awalnya, pada dasarnya Anda itu memang sudah tidak mampu untuk membayar hutang. Ya, sudah tidak mampu untuk membayar pinjol. Tapi Anda memaksakan untuk membayar. Ya. Nah, sedangkan sertifikat rumah harus tetap dibayar agar tidak disegel. Oke, tinggal ada 2 pilihan, ya, kiri dan kanan. Kiri memutuskan untuk galbay, menyelamatkan harta, yang kanan merelakan harta disegel bank dan pinjolnya tetap galbay juga. Ya, jadi semuanya hilang. Gitu ya. Ditambah nanti bulan depannya, 3 bulan ke depannya berantem dengan keluarga, berantem dengan pasangan. Oke, itulah konsekuensi dari mempertahankan pinjol Anda daripada Anda menggalbaikan pinjol Anda. Ya, galbay pinjol itu pusingnya hanya sementara, kira-kira hanya 3 bulan saja full-fullnya. Ya, tapi kalau mempertahankan pinjol itu sampai selama-lamanya Anda akan pusing. Ya, selama Anda mempertahankan pinjol, Anda akan pusing. Bagi yang sudah galbay, pasti Anda pernah di posisi tersebut. Ya, selalu pusing ketika merawat pinjol-pinjol tersebut. Ya, setelah galbay, Anda merasa lega seperti terlahir kembali. Ya, dan galbay itu menjauhkan kita dari malapetaka-malapetaka lainnya. Oke ya, nah jadi semoga di video kali ini Anda stop lakukan hal-hal yang akan merusak diri Anda, merusak hubungan Anda dengan keluarga, dengan pasangan, dan merusak masa depan Anda. Ya, jangan sampai hanya karena tagihan dipinjol rusak semuanya. Oke, stop lakukan hal-hal tersebut. Stop lakukan rawat-rawat pinjol tersebut. Stop lakukan gade BPKB, gade sertifikat tanah hanya untuk ketenangan sementara. Ya, oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.